Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Round debut on Netflix is over, guys. Kita mendapatkan sebuah show Monday Night Raw sekaliber premium live event. Ada yang bilang atau WWE bahkan menyebut kalau ini seperti mini WrestleMania atau bahkan hampir setara WrestleMania, karena yang terjadi ada dua match yang memang sudah disiapkan untuk WrestleMania sebenarnya. Akan tetapi kalau saya bisa menilai dari full semua show ini, ya vibe-nya sangat premium live event sekali. Nggak ada iklan dan juga banyak momen besar. Tapi apakah setara WrestleMania? I don't think so, guys. Tidak begitu menunjukkan kalau ini sangat-sangat setara WrestleMania. Tapi bukan berarti match-nya jelek-jelek. Ada sih yang agak kurang, tapi semua yang kita harapkan bagus. Matchnya bagus-bagus dan memberikan Netflix impact besar, guys, ya, dengan penyelenggaraan Monday Night Raw on Netflix debut ini. Kehadiran The Rock, pengungkapan John Cena, tamu-tamu yang datang, jadi sajian-sajian mantap untuk kita nikmati di Raw 3 jam Raw pertama tahun 2025. Kita review, guys, apa yang terjadi di Gulat Review. For your information, buat yang belum tahu, harusnya udah tahu ya, kalau Gulat Review Raw saya akan berikan setiap minggunya untuk subscriber saya, guys, ya. Jadi untuk yang membership, yaitu reviewnya SmackDown dan juga NXT. Di Monday Night Raw hari ini dibuka dengan langsung promonya The Rock, guys, ya. Sebelum itu Triple H dulu yang are you ready dulu. Selamat datang kepada orang-orang sebelum ada fireworks, guys. Setelah itu lampu padam, kemudian muncullah if you smell what the Rock is cooking. Saya langsung penasaran, kenapa The Rock di awal ditaruhnya ya? Bisa jadi dengan kehadiran The Rock, Tribal Combat akan di main event. Ternyata tidak juga, guys. Tribal Combat ada setelah The Rock promo. Jadi The Rock promo sebenarnya ya nggak yang penting banget untuk storyline, tetapi penting untuk dari segi bisnis, penting untuk menunjukkan kalau The Rock ini nggak meremehkan Netflix debut Raw ini, guys. Dia datang di sini ya sedikit ngomong kalau dia bangga dengan pencapaian WWE, bangga dengan pukulan-pukulan yang ada. Dia acknowledge Cody as champion, dia acknowledge Roman Reigns as Tribal Chief, dan juga mention beberapa orang Netflix, guys, ya. Seperti selayaknya seorang The Rock yang bertugas sebagai korporat lah di sini. Jadi cukup kecewa juga di poin utama promonya The Rock adalah dia nggak mention hal-hal yang mengaitkan dia dengan cerita. Dia datang ke sini bukan sebagai final boss, guys. Dia nggak sebagai karakternya dia heel yang sebelumnya itu. Dia datang sebagai The Rock yang kita cintai, The Rock yang membuka show sebagai The Rock yang datang dengan cinta damai menyambut acara terbesar tahun ini, guys. Kalau saya bilang, kita expect The Rock mention ataupun bahkan terlibat dalam sebuah segmen yang bahkan bisa mengubah landscape WrestleMania 41, membuat The Rock jadi bisa masuk ke cerita besarnya. Ternyata apapun yang dilakukan The Rock di sini tidak ada, yang saya lihat, guys, ya, tidak ada memberikan kita harapan dia akan match di W41. Nggak ada feud apapun, nggak memperlihatkan kalau dia akan mencuri spot lagi. Karakternya juga nggak dilihatin di sini. But we got The Rock. Nggak bisa kita perdebatkan juga jelek apa tidaknya. We got The Rock for Raw debut Netflix. It means this episode so special for today, guys. Dan The Rock menekankan kalau dia akan menonton match Tribal Combat Roman Reigns melawan Solo Sikoa di acara ini. Pas dia bilang gitu, saya langsung ekspektasi, di sini mungkin The Rock ada ganggu nih. Mungkinkah The Rock akan membantu Solo? Mungkinkah The Rock bahkan akan membantu Roman? Tidak juga, guys. Bahkan untuk menekankan betapa tidak masuknya The Rock ke dalam story yang ada, The Rock datang ke bawah sempat meluk Cody yang dia acknowledge tadi, yang dia sambut tadi, guys. Ini berarti The Rock sama Cody udah nggak ada cerita lagi yang memang ditanam waktu setelah WrestleMania tahun lalu, yang dimana Cody disalamin, The Rock kesal sama Cody dan akan kembali ngurusin Cody. Dan bahkan People's Champion yang dia bawa tidak di highlight juga, dikasih ke anaknya di ringside, terus dia ngomong tanpa title itu juga, guys. Gitu. Jadi saya pikir dan beranggapan
The Rock nggak ada di W41 lagi. Dan saya juga menyarankan teman-teman untuk tidak expect apa-apa ke The Rock untuk WrestleMania 41. Sepertinya jadwalnya agak bentrok, agak sibuk. Kedatangan dia di Raw debut Netflix ini hanya sebagai penggembira, hanya sebagai penguat kespesialan acara Raw debut Netflix ini. That's it. Di ending match Roman Reigns lawan Solo Sikoa, dia ngalungin Roman Reigns ulang fala. Dan dia nyebut dia sebagai High Chief Seuli. High Chief Seuli sebagai julukan dia di Family Tree dari Bloodline Samoan Anoa'i, guys ya. And that's it. That's what happens for The Rock di Raw debut Netflix. Dia mengumumkan melalui live Instagramnya kalau dia akan di NXT besok. Karena NXT juga masih di Los Angeles. Mungkin dia istirahat dulu, guys ya, main dolan dulu mungkin di Los Angeles. Atau emang dia rumahnya di Los Angeles juga, domisilinya. Dan dia akan datang ke NXT besok. Mau ngapain? Nggak tahu, guys. Pasti yang jelas orang jadi nonton NXT besok, guys. Karena itu debut NXT Netflix juga, by the way. Dan lanjut dulu, match opening kita langsung dikasih Tribal Combat Roman Reigns lawan Solo Sikoa for Ula Fala. Prediksi saya salah karena Solo kalah di sini. Roman Reigns berhasil mendapatkan kembali apa yang dia pantas dapatkan, apa yang tidak pernah dia dikalahkan oleh siapapun. Dia resmi only the one true tribal chief. Matchnya lumayan, apalagi ditambah dengan intrik kedatangan New Bloodline yang menghajar ganggu si Roman, tapi bisa diimbangi oleh Sami dan juga Jimmy Uso. Selesai lah tuh, terus tiba-tiba ada Kevin Owens yang ngajar Roman Reigns, guys. Saya kira akan lama Kevin Owens menuju Roman Reigns lagi, karena dia fokus sama Cody sekarang. Tapi ternyata dia kasih stunner ke Roman Reigns di menjelang ending. Tapi ada Cody datang ngusir Kevin Owens, ngurusin Kevin Owens biar matchnya bisa terjadi begitu aja. Dan cukup mudah kalahnya Solo, guys. Jadi memang Solo sejak awal terlihat lemah. Tapi prediksi saya ke Solo, karena saya berpikir Solo tanpa julukan Tribal Chief, tanpa status Tribal Chief, dia jadi apa? Mau ngapain? Apa? Orang tidak punya alasan lagi untuk mematuhi dia. Orang-orang New Bloodline juga tidak punya alasan lagi untuk menyembah dia, ibaratnya, guys ya. Menjadi, kan dia sebagai leader, karena dia bukan Tribal Chief lagi. The true Tribal Chief is Roman Reigns. Makanya saya pilih Solo Sikoa. Dan di sini juga jadi kayak concern saya. Setelah Solo kalah di sini, dia mau jadi apa nanti di SmackDown? Apakah dia tetap dianggap sebagai leader oleh Tama Tonga dan juga Fatu? Apakah juga Fatu akan tetap I love you Solo walaupun gak ada Ula Fala, walaupun dia bukan Tribal Chief? Ini resmi Solo bukan Tribal Chief, guys. Dia gak bisa ngeklaim lagi. Nah, ini jadi penasaran kita. SmackDown kita nonton besok lagi, guys, di Netflix, guys ya. Roman Reigns pun sebagai Tribal Chief, yang one to Tribal Chief, tetap akan nge-carry status Tribal Chief-nya, atau dia akan udah perlahan menghilangkan status Tribal Chief-nya. Karena memang menurut saya, guys ya, story-nya udah nggak Bloodline perebutan Tribal Chief lagi gitu loh. Nggak ada yang terlihat leader lagi. Roman bukan leader juga sekarang, guys. Iya, dia Tribal Chief, pemimpin orang-orang, istilahnya itu kayak merepresent Bloodline, tapi dia nggak ada tim sekarang. OG Bloodline pun ya tidak sepenuhnya orang anak buahnya Roman kan sekarang. Begitu kalau saya bilang. Nah, status Tribal Chief kayaknya masih akan dipegang, walaupun mungkin akan ya perlahan pudar mungkin, guys ya, mungkin aja, tapi kurang tahu juga saya nanti. Dan diungkap juga Roman Reigns akan jadi cover dari 2K25 yang katanya akan rilis di bulan April, katanya. Ada yang komen di Wacolong tadi. And that's it. That's Tribal Combat. Concern saya dengan Solo juga harus kita dapat jawabannya nanti. Apakah akan lanjut ke Jacob Fatu yang akan mengkhianati Solo? I don't know, guys. Terus Roman Reigns ini mau ngapain nanti menuju Mania? We'll also see that. Tapi belum jelas sampai di sini. Kita tahu ada schedule match New Day lawan Rey Mysterio dan partner pilihannya. Tapi dalam promo, dalam interview, New Day bilang kalau dia udah ngomong ke Triple H, kalau mereka ini rasa Los Angeles tuh nggak layak dapat match New Day. Ya memang karena dibatalkan aja, guys ya, biar waktunya cukup kali. Nah, ini berakibat ke Penta kayaknya nggak jadi di situ. Nggak jadi debut bareng Rey Mysterio. Kayaknya ada perubahan plan. Jadi hari ini Penta pun nggak ada. Cuma dikasih vignette yang jelas tulisannya. Bukan lagi simbol topeng, bukan lagi simbol Cero Miedo, tapi tulisan Penta, guys. It's fix Penta. Akan tetapi bukan berpadan dengan Mysterio nantinya. Jadi Gable di belakang dikasih dipersiapkan untuk match sama Adam Pearce di minggu depan lawan seseorang luchador. Oke, Adam Pearce saya sudah siapkan, nanti saya siapkan luchador. Luchadornya pasti Penta. Berarti minggu depan kemungkinan besar Penta debut, guys ya. Jadi agak kecewa debut Penta nggak ada di hari ini, tapi minggu depan kemungkinan besar kita akan dapatkan itu.
Kemudian kita dapat promo dari John Cena. John Cena hari ini memang dischedulkan untuk baru promo dan mengungkap apa yang rencana dia akan lakukan. Wah, saya seneng banget dengan promo ini. Terlepas dari saya seneng Cena hadir di acara dan juga akan cukup banyak bertanding di tahun 2025 ini. Anyway, John Cena dia cukup nge-hype penonton dengan cerita dia, sejarah dia di Los Angeles. Dan Cena juga mengungkap kalau kayaknya agak-agak mungkin. Jadi dia nggak mau membuat penonton berharap. Dia bilang nggak mungkin dia bisa menang 17 time world champion tahun ini katanya guys. Jadi biar penontonnya nggak yang terlalu berharap lah. Walaupun penonton jadi ngebu omongan ini nggak suka ya. Berarti ini artinya John Cena nggak akan jadi champion di retirementnya ini. But Cena malah membuat kita hype lagi setelah Cena berpikir untuk menang WWE champion ataupun champion utama kita seperti harus dapetin tiket lotre. Tiket lotre yang tersedia 2025 adalah menang Royal Rumble, menang Chamber, sama menang Money in the Bank. Hah? Kayaknya bisa deh katanya gitu. Tadinya dia ragu, gak yakin, gak mau ngasih harapan. Terus dia ngasih tahu lagi, kayaknya bisa deh kalau begitu. Nah, berapi-api lagi dia tuh. Nah, dia punya misi di Royal Rumble. Dia mau menang dan mau memberikan karirnya, yang mau memberikan masa terakhir karirnya ini sebuah highlight sebagai bagian dari terima kasih kepada fans, yaitu main event WrestleMania. Nah, John Cena nge-hype kita lagi guys. Dia akan masuk Royal Rumble dan bertekad untuk memenangkannya. But di post show dia bilang, saya tonton post show dikit tadi pas yang Cena bilang, ditanya gimana rencanamu untuk bisa main event WrestleMania dan rencana untuk Royal Rumble. Cena agak realistis, soalnya dia merasa dia nggak mau yang sering kalah, jarang muncul, tiba-tiba mau nyerobot spot main event. Karena dia sadar banyak pegulat-pegulat yang potensial untuk mengisi spot itu. Dia nggak mau ujuk-ujuk datang mau ngerebut spot yang harusnya dimiliki oleh pegulat-pegulat yang ada gitu. Jadi Cena memahami akan hal itu guys. Nah, ini membuat saya makin ragu Cena bisa menang WWE Champion atau bahkan main event WrestleMania dan menang Royal Rumble. Ini membuat saya makin ragu guys. Dan saya tidak yakin Cena 17 time world champion di tahun ini. Karena memang kebesaran hati Cena. Kecuali kalau memang Netflix bersikeras, WWE bersikeras untuk kasih Cena title. But sekali lagi, itu masih kemungkinan guys ya. Untuk saya pribadi, saya masih ragu 17 time world champion Cena di tahun ini. Itu cuma bagian dari kayak nge-hype dia akan masuk Royal Rumble, masuk Elimination Chamber, dan mungkin masuk Money in the Bank. Dan Cena ngerasa dia akan melakukan maksimal di tahun terakhir ini, tapi bukan berarti dia akan semaksimal di zaman dia waktu muda, zaman dia waktu prime masih 30, masih 27, masih 35, masih 40. Sekarang dia udah 47 apa dia sebut tadi, 48 gitu. Yang mana maksimalnya all outnya tahun umur segitu ya bisa diketahui lah kayak gimana akan all outnya. Tetapi dia akan berusaha untuk tetap all out. 2025 adalah tahun terakhirnya John Cena, seperti kita ketahui guys ya. Kita harus nikmati itu, kita harus enjoy apa aja yang disiapkan oleh Cena dan WWE di tahun ini. And it's done. WWE iklankan Logan Paul akan datang, tapi hanya berupa video package dan dia datang di kursi tamu doang. Lah ngapain dipromoin banget dia akan muncul? Kalau appearance gitu doang ya nggak usah di previewin, dia akan duduk di kursi gitu doang. Semua juga duduk di kursi, artis-artis yang datang. Ya agak kesel lah, kita berharap Logan Paul ada sesuatu, bahkan face to face dengan John Cena, tapi tidak sama sekali guys ya, tidak sama sekali. Promo di video package Logan Paul, dia bilang kalau dia sekarang bukan lagi pegulat part timer, dia sekarang full time WWE superstar gitu. Apakah benar dia akan full time atau dia mungkin muncul sesekali juga? We'll see. Netflix bayar Logan Paul sebanyak apa guys, atau WWE sebanyak apa bayar Logan Paul untuk bisa lebih aktif lagi di tahun ini? Kita akan lihat apa yang akan dia berikan. Kita masuk ke match Women's World Championship, Rhea Ripley melawan Liv Morgan, dan kita dapat new champion Rhea Ripley. Saya cukup kecewa, kenapa? Karena match ini nggak jadi last woman standing. Saya dapat info dari komenan, dari chat, kayaknya benar juga, kalau waktu itu WWE ngepost Rhea lawan Liv Morgan itu last woman standing, itu salah post. Sebenarnya nggak, memang sejak awal normal ini match. Tapi saya sudah terlanjur memprediksi last woman standing, dan saya harap beberapa hal yang datang ternyata normal doang matchnya. Walau begitu matchnya tetap lumayan ya oke lah guys ya. Walaupun ya sudah kecewa saya nggak ada last woman standing, jadi kayak drop lah kualitasnya.
Ekspektasi terlalu tinggi saya. Langsung open standing ekspektasinya. Dikasih normal doang, apaan. Walaupun begitu endingnya memuaskan. Karena Rhea Ripley berhasil membalaskan dendamnya. Rhea Ripley berhasil menyelesaikan story dengan Liv Morgan dan Judgment Day. Tinggal Damian Priest nih minggu depan lawan Finn Balor. Apakah itu akan menyelesaikan cerita dengan Judgment Day juga? Maybe, guys. Maybe. So Rhea Ripley biar bisa move on lagi kelanjutan ceritanya, atau bahkan Liv Morgan mau rematch, nggak tahu ya guys ya. Gangguan Raquel dan Dominic memang sedikit momok bagi Rhea Ripley, tapi tetap bisa diatasi kedua-duanya. Rhea Ripley tetap lebih kuat. Oblivion sempat ke atas kursi, tapi Rhea Ripley masih bisa bertahan. Pada akhirnya Riptide and that's it. Rhea Ripley menang. Dan di ending Dominic mau meluk-meluk Mami so-soan karena Mami baru menang title, terus dia mau pilih Mami lagi gitu. Enggak guys ya, dia ditendang low blow oleh Mami dan di Riptide oleh Mami. Itu jadi momen memuaskan pembalasan dendam. Awalnya saya melihat kemenangan Rhea Ripley ini kok nggak yang hype gitu. Kok nggak dikasih fireworks, terus penontonnya kok kayak diem aja. Nggak tahu juga kenapa guys. Sampai keluar Undertaker. Dong gitu. Undertaker bawa motor, muter 1 lap, balik lagi terus pose sama Rhea Ripley. Ya spesial, tapi nggak harus pas Rhea Ripley juga. Mungkin karena WWE dapat konfirmasi kalau Undertaker bisa. Jadi ya udahlah, kita cari spot yang bisa nih masukin. Oh gini ya, dijejelin di sini aja Rhea Ripley. Mungkin harusnya Damian Priest guys yang selebrasi sama Rhea Ripley, tapi yang Damian Priest di cancel, terus dia cuma diem interview di belakang doang sama Rhea Ripley dan Undertaker datang naik motor. Saya udah excited tuh. Undertaker mau ngapain nih? Mungkin cuma transisi. Undertaker mau promo, Rhea Ripley out, tapi ternyata dia yang cuma transisi. Dia yang cuma naik motor, terus Rhea Ripley dia ajak pose begini. Oh udah kelar. Why there has to be Undertaker? Kenapa harus Undertaker yang datang ke Rhea Ripley ini, guys? Asumsi saya yang tadi ya, Undertaker konfirmasi dalam waktu yang mepet, terus WWE sudah schedulekan banyak hal, ya udah disisipin di bagian Rhea Ripley. Saya kira akan keluar Becky Lynch. Kecewa juga tuh. Saya hari ini nggak ada Becky Lynch, guys. Becky Lynch harusnya bisa keluar menghajar Rhea Ripley gitu. Menarik tuh. Minggu depan kali ya Becky Lynch, guys ya. Kayaknya memang banyak schedule yang di cancel di Netflix hari ini karena memang ternyata tidak cukup waktunya guys. Soalnya kita dapat preview sebelumnya di kick off atau pre-show-nya ada Final Showdown, W6 dan Final Testament. Ternyata nggak ada juga. Kebanyakan pegulat yang di backstage juga pada pakai jas rapi gitu loh, karena kayak sebuah acara besar lah ini Raw Netflix ini. Mungkin minggu depan kita dapat semua itu. Kita dapat minggu depan tuh Intercontinental Woman, kita dapat Final Testament sama W6, kita dapat mungkin New Day sama Rey Mysterio jadinya minggu depan. Terus juga kita dapat Gable lawan Penta yang kemungkinan besar dia debut di sini. Terus juga Sheamus sama Ludwig. Damian Priest lawan Finn Balor. Street fight guys. Kita dapat itu minggu depan. Wah ini udah action pack banget. Di minggu depan 3 jam lagi Monday Night Raw Netflix kedua. Nggak bisa dilewatin guys. Sampai kita ke match Jey Uso lawan Drew McIntyre. Ada Travis Scott bawa hardcore title. Pertama, hardcore title bukan jadi bagian WWE lagi guys. Itu cuma kayak merchandise atau hadiah untuk Travis Scott doang, spesial untuk dia. Jadi dia datang bawa itu nggak jadi hal yang di return kan guys. Itu kecewa lagi tuh guys di situ. Adalah banyak poin kecewanya. Tapi mungkin tertutup dengan kualitas opening sama main eventnya sih kalau saya bilang, dan juga kehadiran legend-legend yang ada. Kehadiran The Rock, Cena, Hogan. Travis Scott hadir bersama Jay. Yeeting dia, entrance. Drew McIntyre keluar. Di awal agak keren tuh Jey Uso, tapi setelah itu lemas. Crowdnya pun lemas di match ini. Nggak tahu, crowd nggak peduli bos sama cerita ini. Apa Los Angeles cuma mau datang lihat The Rock sama Cena doang nggak bersini ya? Di main event sih crowdnya rame, tapi di match Jey Uso sama Drew McIntyre, aduh lemes guys. Ngantuk saya. Bahkan ini endingnya kan cuma roll up Jey Uso ya. Saya lagi ngantuk-ngantuk gitu. Tiba-tiba roll up. Gimana orang nggak kaget coba? Tiba-tiba roll up. Udah menang Jey Uso guys. Saya prediksi Drew McIntyre menang karena Drew McIntyre heel. Butuh kekuatan untuk melawan Roman Reigns nantinya. Tapi lawan Jey Uso aja kalah. Oke, roll up, tapi ya kalah gitu loh. Apakah ini bakal bikin Drew McIntyre marah? Apa memang kita harapannya terlalu tinggi untuk Drew McIntyre yang tidak ada kans untuk lawan Roman dalam waktu dekat? We'll see guys. But kecewa saya, parah kecewa saya dengan match ini. Lumayan excited awalnya, tapi endingnya begitu dan crowdnya ngantuk. Ditambah saya juga ngantuk gitu loh.
Spot-spot besarnya ada sebenarnya, tapi memang karena crowdnya mengantuk gak menunjang, terus juga matchnya kesannya tambahan doang. Bayangkan loh, sebesar acara Raw Netflix ini, match Jay lawan Drew McIntyre itu dianggap filler yang menurut banyak penonton di situ tidak penting mungkin ya di arena itu. Saking banyak hal besar yang terjadi. Padahal kalau di Raw biasa sebelum-sebelumnya, Jey Uso lawan Drew McIntyre kan biasanya main event kan ya. Ini kelas main event sebenarnya. Tapi bukan Raw debut Netflix kan ya. But it's okay kalau saya bilang, yang mau gimana lagi. Ini jadi match terburuk malam ini guys. Jey Uso lawan Drew McIntyre. Nomor 2-nya Rhea Ripley yang terburuknya. Ada beberapa pegulat yang datang juga di ringside. Ada Nikki Bella juga. Momen Hulk Hogan datang. Dia mau nge-hype Netflix gitu guys. Mau nge-hype. Mau kerja dia tuh. Sekalian promoin bir dia. Penonton ngebu. 17.000 orang yang datang di sana apa? Ngebu guys. Legend Hulk Hogan dibu guys. Tapi saya bisa paham di semua. Cuman saya ngerasa kayak kasian lah, ada kasiannya juga. Saya nggak begitu mengikuti kasusnya guys. By the way, kasusnya katanya rasis. Ya kayak begitulah, karena kan Amerika tuh sensitif banget sama rasisme. Hulk Hogan sempat keluar dari Hall of Fame, terus dimasukin lagi karena mungkin udah reda kali ya bagi WWE. Tapi WWE undang juga. Cuma yang saya bilang di Wacelong, ini nih Hulk Hogan guys. Mungkin WWE dan Netflix serta TKO menganggap Hulk Hogan sudah aman, atau bahkan dia menghargai Hulk Hogan sebagai legend. Sesimpel itu aja. Tapi fans tidak terima kedatangan Hulk Hogan di sini. Dan dia tuh sebenarnya notice dia dibu, tapi dia terusin aja secara profesional si Hulk Hogan ini guys, yang sudah tua ini. Dan kasihan guys kalau saya bilang. Tapi karena orang-orang Amerika punya hak untuk menghardik siapapun yang dia mau, ya udah dapat bu dia di situ. Padahal dia sebagai tamu legend guys. Saya cukup mempertanyakan, dan ada sekali lagi adalah mesake. Tapi ya terserah orang Amerika guys ya, mereka punya hak. Tapi jangan sampai berpikir saya nggak sensitif guys ya, karena saya nggak paham aja gitu. Saya nggak paham ceritanya Hulk Hogan ini, jadi saya nggak expect dia dapat bu sekenceng itu. Setara bunya New Day guys, bukan Dominic lebih kenceng lagi. Sampai lagi kita ke main event utama kita, layak dapat main event. CM Punk lawan Seth freaking Rollins. Saya jadi tahu kenapa Tribal Combat bukan main eventnya. Karena The Rock memang nggak mau ikut campur. Karena The Rock memang nggak terlibat di urusan apapun. Jadi nggak ada momen besar yang terjadi di Tribal Combat tadi. Momen besarnya ya kemenangan Roman Reigns lagi gitu loh. Tapi CM Punk versus Rollins dengan kualitas match yang solid, menurut saya layak dapat spot main event. Cuma nggak yang spektakuler, bintang 5, keren banget, nggak juga. Tapi solid match ya. Oke banget kalau saya bilang. Banyak manuver besar yang dilakukan Seth Rollins, Signature, Curb Stomp, GTS beberapa kali Rollins lakukan ke CM Punk, tapi tidak bisa membuat CM Punk kalah dengan pinfallnya guys. Dan sebaliknya, ketika CM Punk menyerang GTS, kayaknya baru 2 kali berurutan gitu, langsung dia kunci dan langsung menang. Jadi CM Punk sekuat itu, pantang menyerah, dan Rollins kalah guys. Rollins kalah ini memang sudah prediksi saya, dan Rollins tuh kayak kesal gitu mukanya, kayak nggak terima dengan kekalahan ini. Dan kekalahan Seth Rollins ini sebenarnya CM Punk yang pandai mencuri kemenangannya gitu. Bukannya CM Punk menguasai sepanjang match, kasih finisher banyak ke Rollins sudah lelah, nggak. Malah CM Punk yang mencuri kemenangan dari Rollins. Rollins yang coba mau melakukan manuver suplex 2 kalinya itu dari atas ring, dan ini membuat mungkin Rollins gak fokus, yang terlalu berambisi untuk bisa menghajar CM Punk bertubi-tubi yang selalu kick out itu. Dan ini jadi momen di mana CM Punk bisa mencuri kemenangan tersebut, dan Seth Rollins pun kaget dengan kemenangan ini. Nah, dengan kemenangan mencuri, gak terlalu dominatif, bisa jadi sesuai ekspektasi saya, Seth Rollins akan kembali mengincar CM Punk dengan dendam kesumatnya. Atau bisa jadi juga Seth Rollins move on. I don't think so guys. Kayaknya memang lanjut ini story. Apakah Gunta akan masuk ke mix antara mereka bertiga? I'm so excited to see kelanjutan dari CM Punk dan Seth freaking Rollins. That match is a great match. Emang endingnya agak yang turun guys, menurut saya agak turun gitu, agak lumayan turun gitu. Karena saya nggak duga kalau kalahnya seperti itu. Tetapi itu momen penting untuk melanjutkan story antara Seth Rollins dan CM Punk. Sesuai ekspektasi saya, endingnya akan cukup menggantung, dan itu cukup menggantung bagi saya guys, apa yang terjadi di Raw Netflix ending. And that's it. Itu semua review saya untuk Raw Netflix 3 jam ini. Kita berasa nonton Raw hari ini tuh berasa nonton premium live event, karena nggak ada iklan sama sekali. Nggak ada jeda break di Netflix guys ya. Kalau nonton di tempat lain mungkin ada, tapi di Netflix tidak ada jeda break.
di Indonesia ini. Kita dapat jeda, tapi jedanya high package, interview superstar di atas tribun. Terus kita dapat jedanya tuh bagian match itu yang matchnya memang agak kurang, cuma nggak terlalu kurang banget. Jadi kayak PIP, picture in picture, tapi masih ada match yang berjalan gitu loh. PIP kan biasanya matchnya berjalan, tapi banyak istirahatnya. Nah, yang di kualitas jeda Netflix ini tetap jalan seperti biasa. Bisa jadi ini akan terus berlanjut di episode Raw, guys. Begini terus gitu loh kualitasnya. Bisa jadi juga jedanya akan lebih berbeda dengan yang debut ini. Dan saya merasakan experience menonton premium live event hari ini. Dan saya cukup senang, saya cukup happy dan merasa sangat terhibur dengan episode Raw debut Netflix di hari ini. Minggu depan Raw pastinya lebih banyak spot lah untuk pegulat-pegulat midcard yang memang tidak dapat spot di Raw debut Netflix kali ini. Seperti saya bilang di awal, yang katanya ini adalah WrestleMania card, WrestleMania vibe. Tidak, kalau saya bilang. Ini premium live event vibe, ya. Matchnya seru-seru, hampir semuanya. Beberapa poin yang memang cukup mengecewakan bagi saya, tapi itu tidak mengubah kualitas dan juga poin-poin terbaik dari apa yang terjadi di Raw debut Netflix hari ini. Semoga kualitas Raw tetap terjaga di Netflix, guys ya. Dan bagaimana menurut kalian episode Raw debut Netflix hari ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-temanku yang selalu setia menjadi subscriber Gilang Gulat. Thank you.